Detik Geng. Kolaborasi maut. Iran, Hizbullah lepas rudal 100 ton ke Tel Aviv. Israel kocar-kacir. Ketegangan di Timur Tengah kembali mencapai titik paling panas setelah laporan terbaru mengungkap serangan gabungan antara Iran dan Hizbullah yang menghantam wilayah Israel, termasuk Tel Aviv. Serangan ini bukan lagi aksi sepihak, melainkan operasi terkoordinasi yang melibatkan rudal balistik, drone tempur, serta sistem serangan berlapis yang diluncurkan hampir bersamaan dari berbagai arah. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Garda Revolusi Iran bersama Hizbullah melancarkan operasi gabungan dengan menyasar puluhan target strategis di Israel. Serangan ini mencakup fasilitas militer, pangkalan udara, hingga titik-titik vital di sekitar Tel Aviv dan Haifa. Situasi keamanan di Timur Tengah kembali memasuki fase paling genting setelah laporan mengenai serangan gabungan antara Iran dan Hizbullah terhadap wilayah Israel terus bermunculan. Serangan yang disebut sebagai salah satu yang paling terkoordinasi dalam beberapa waktu terakhir ini langsung memicu kepanikan di berbagai kota besar, terutama di Tel Aviv yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Gelombang serangan dilaporkan dimulai dalam waktu yang hampir bersamaan dari beberapa titik. Rudal balistik jarak jauh diluncurkan dari wilayah Iran, sementara serangan tambahan berupa roket dan drone tempur datang dari arah Lebanon Selatan yang dikenal sebagai basis operasi Hizbullah. Pola serangan berlapis ini menciptakan tekanan simultan terhadap sistem pertahanan udara Israel yang harus menghadapi ancaman dari berbagai arah sekaligus. Sirene peringatan berbunyi hampir tanpa jeda di Tel Aviv dan sekitarnya. Warga yang tengah beraktivitas langsung berlarian menuju tempat perlindungan. Dalam hitungan menit, jalanan yang biasanya padat berubah menjadi kosong, sementara fasilitas umum ditutup secara darurat. Suasana mencekam terasa di seluruh penjuru kota, dengan suara ledakan terdengar bersahut-sahutan. Sistem pertahanan udara Israel, termasuk Iron Dome, segera diaktifkan secara maksimal. Ratusan intersepsi dilakukan untuk menghentikan proyektil yang masuk. Namun, dalam skenario serangan masif seperti ini, tekanan terhadap sistem menjadi sangat tinggi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian proyektil berhasil lolos dan menghantam sejumlah titik di dalam kota. Ledakan yang terjadi di beberapa wilayah Tel Aviv dilaporkan menyebabkan kerusakan pada bangunan serta memicu kebakaran. Tim darurat segera dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan menangani dampak serangan. Meski sebagian besar rudal berhasil dicegat, intensitas serangan yang tinggi tetap menimbulkan dampak signifikan di lapangan. Serangan ini tidak hanya terbatas pada Tel Aviv. Kota pelabuhan Haifa serta beberapa instalasi militer strategis juga dilaporkan menjadi target. Infrastruktur penting seperti pangkalan udara dan fasilitas logistik menjadi sasaran, menunjukkan bahwa serangan ini dirancang untuk melemahkan kemampuan operasional Israel secara luas. Keterlibatan Hizbullah dalam operasi ini menjadi salah satu faktor yang memperumit situasi. Kelompok tersebut diketahui memiliki arsenal roket dan rudal yang cukup besar dan telah lama menjadi ancaman di perbatasan utara Israel. Serangan simultan dari Hizbullah memperluas front konflik, memaksa Israel untuk membagi fokus pertahanannya antara utara dan wilayah lain yang diserang. Di sisi lain, perkembangan ini juga terjadi dalam konteks dinamika politik global yang memanas. Pernyataan dan sikap dari tokoh-tokoh internasional, termasuk Donald Trump, turut menjadi sorotan karena dianggap berpengaruh terhadap eskalasi situasi. Ketegangan geopolitik yang sudah tinggi sebelumnya kini semakin diperparah oleh aksi militer terbuka yang melibatkan banyak pihak. Militer Israel merespons dengan meningkatkan status siaga nasional ke level tertinggi. Serangan balasan segera dilancarkan ke sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peluncuran rudal, baik di wilayah yang dikaitkan dengan Iran maupun di Lebanon Selatan. Operasi udara dan artileri dilaporkan berlangsung intens sebagai bagian dari upaya menekan sumber serangan. Di dalam negeri, pemerintah Israel mengeluarkan imbauan darurat kepada seluruh warga untuk tetap berada di dalam tempat perlindungan dan mengikuti arahan otoritas keamanan. Sekolah, kantor, dan berbagai fasilitas publik dihentikan operasinya sementara waktu. Aktivitas ekonomi di beberapa wilayah utama praktis lumpuh akibat situasi yang tidak menentu. Pengamat militer menilai bahwa pola serangan yang dilakukan menunjukkan tingkat koordinasi yang tinggi. Penggunaan kombinasi rudal balistik, roket jarak menengah, serta drone mencerminkan strategi untuk membanjiri sistem pertahanan dengan berbagai jenis ancaman sekaligus. Strategi ini dikenal efektif dalam meningkatkan peluang proyektil untuk menembus pertahanan. Selain itu, konflik ini juga memperlihatkan potensi eskalasi yang lebih luas. Keterlibatan kelompok lain di kawasan, termasuk aktor non-negara yang berafiliasi dengan Iran, berpotensi membuka front baru dalam konflik.
Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa situasi dapat berkembang menjadi konflik regional yang lebih besar. Di tengah situasi yang terus berkembang, komunitas internasional mulai menyerukan deeskalasi dan penahanan diri dari semua pihak. Namun di lapangan, intensitas serangan dan respons militer masih berlangsung, menunjukkan bahwa ketegangan belum mereda. Kondisi di Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel hingga kini masih berada dalam status siaga tinggi. Warga terus menghadapi ketidakpastian, sementara aparat keamanan dan militer tetap bersiaga penuh menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Peristiwa ini menegaskan bahwa konflik di kawasan Timur Tengah masih jauh dari kata selesai. Dengan keterlibatan langsung berbagai pihak dan meningkatnya skala serangan, situasi saat ini menjadi salah satu fase paling krusial yang berpotensi menentukan arah konflik ke depan. Militer Israel merespons dengan meningkatkan status siaga penuh dan meluncurkan serangan balasan ke sejumlah target yang diduga menjadi basis peluncuran rudal. Namun intensitas serangan yang datang secara bersamaan dari berbagai front membuat situasi di lapangan sangat dinamis dan sulit dikendalikan. Kondisi di Tel Aviv saat ini digambarkan penuh ketegangan. Aktivitas warga lumpuh, sejumlah fasilitas umum ditutup, dan pasukan keamanan disiagakan di berbagai titik. Pemerintah Israel terus mengimbau warga untuk tetap berada di tempat perlindungan dan mengikuti instruksi darurat. Eskalasi ini menandai babak baru dalam konflik yang semakin meluas. Keterlibatan langsung berbagai pihak menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah berkembang menjadi krisis regional dengan dampak yang berpotensi lebih luas.